Jadi gini, belakangan ini karena transisi online ke offline, hidup kuliah gue berantakan. Dalam artian pada saat kita online itu kan ya kita fleksibel, kita bisa mengambil banyak kegiatan-kegiatan. Pada saat gue mau mengimplementasikan itu di kehidupan offline, beda banget. Yang tadinya gue mau melakukan ini, melakukan itu, banyak ngeplan, malah nggak kejadian semua. Dan malah capek, padahal gue nggak actually do all of the thing. Tapi malah ngerasa capek karena terlalu impulsif, terlalu banyak plan-plan yang sebenarnya tidak gue rencanakan. Nah, jadinya gue baru sadar kalau misalnya masa kuliah gue itu berantakan karena nggak ada story-nya. Ya, story. Salah satu hobi gue itu adalah film, mau itu nonton film atau membuat film. Sebuah film itu bisa dinyatakan bagus menurut gue kalau misalnya aspek-aspek dari film tersebut bagus juga. Dalam artian, sinematografinya, musiknya, lightingnya, komposisinya, dan yang terpenting adalah struktur story-nya. Nah, jadinya gue kepikiran kenapa nggak gue ngeimplementasikan story structure untuk film ke kehidupan gue. Ada beberapa teknik dalam perancangan suatu struktur cerita. Nah, di sini gue akan memakai yang namanya Dan Harmon Story Circle. Dan Harmon Story Circle ini dibagi jadi dua, ada sisi order dan sisi chaos. Di sisi order ada 4 part, dan di sisi chaos juga ada 4 part. Nah, di konteks ini gue akan mencoba menjelaskan dan juga langsung menggunakan story circle dan mengimplementasikannya di kehidupan kuliah gue. Nah, sebelum kita masuk ke story circle-nya itu sendiri, gue harus membuat plot dari keseharian-harian gue. Dalam artian, plot ini adalah baseline dari cerita untuk film atau kalau dicontoh ini ya sebagai alur cerita kehidupan kuliah gue. Nah, biasanya gue rumuskan seperti ini. Protagonis, tujuannya, ditambah tantangannya. Untuk tujuannya sendiri, gue ingin menyimbangkan atau ngebalance out kehidupan kuliah gue dan kehidupan keseharian-harian gue. Dan tantangannya di sini adalah tugas-tugasnya itu banyak banget, deadline-nya banyak, dan juga aktivitas-aktivitas keseharian yang tidak bisa gue tinggalkan. Yang pertama, you. Di sini adalah awal permulaan cerita protagonis, di mana dia masih di zona nyaman. Di contoh gue sedang mengerjakan tugas-tugas gue di ambang deadline. Need. Nah, di part ini ada sesuatu yang diinginkan oleh protagonis dan membuat ia ingin keluar dari zona nyaman, dimana kalau di posisi gue waktu itu gue mendapat pesan dari rumah sakit dimana gue ada janji untuk mendonorkan darah, dan appointment ini sudah di-set dari minggu lalu. Dan kenapa appointment-nya itu udah di-set dari tanggal yang jauh? Karena RS ini rada jauh gitu dari rumah gue. Dan salahnya di sini adalah ya gue lupa. Go! Di sini titik dimana sang protagonis keluar dari zona nyamannya. Nah, di gue harus memilih antara ngerjain tugas yang deadline-nya sangat mepet atau pergi ke rumah sakit tersebut. Tugas pergi. Nah, di sini pilihannya harusnya sangat rasional ya. Gue harusnya mengundurkan jadwal RS tersebut dan gue fokus untuk mengerjakan tugas. Tapi karena di sini tujuannya adalah untuk mencoba hal yang baru dan nge-balance out kehidupan kuliah dan kehidupan keseharian gue, I did a mistake. Search. Nah, di part ini protagonis mulai mendapatkan masalah dari apa yang sudah ia pilih di part sebelumnya. Di sini gue melihat hal-hal yang penting setelah keluar dari zona nyaman gue. Setelah selesai dari RS, gue masih ada waktu untuk menyegarkan pikiran dan mencari inspirasi, juga untuk mengerjakan tugas gue. Namun, kembali lagi gue lupa bawa laptop. Di situ permasalahan di part search. Namun anehnya gue di situ langsung kepikiran Sans. Kenapa? Karena gue berpikiran ya gue pulang pergi dari sini ya malamnya gue bisa kejar lah karena datanya juga besok gitu. Fine. Di part ini sang protagonis sudah berhasil dalam menyelesaikan tujuannya, namun ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi. Dan di gue adalah ini beneran, ternyata gue salah baca tanggal yang harusnya besok, ternyata deadline-nya itu hari ini. Aduh. Nah, gue baru sampai rumah tuh jam 8 dan take. Nah, di part ini sebenarnya penting karena di sini protagonis ya sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ngebalance out life dia, dan juga gue udah mau ngebalance out kuliah gue, tapi ada yang harus dibayar.
dimana di sini gue harus membayar konsekuensi, dimana gue salah baca tanggal walaupun gue udah fulfill kedua kebutuhan yang gue inginkan gitu. Nah, yang ketujuh adalah return. Nah, return di sini adalah dimana protagonis kembali ke titik awal. Nah, ya kalau di gue ya akhirnya gue berhasil untuk mengerjakan deadline di waktu yang sangat mepet. Yang terakhir adalah change. Change ini dimana biasanya protagonis ini sudah berevolusi dan sudah kembali ke titik awal, namun dia ada yang berbekas di dia dan ya dia sudah berubah menjadi individu yang berbeda. Bagi gue di sini gue udah dapat pelajaran di mana ya gue harus berani mengambil risk atau mengambil resiko. Yang tadinya gue tidak berani mengambil keputusan, yang tadinya gue tidak berani untuk menyimbangkan kuliah karena gue takut ini itu, akhirnya berani gitu. Nah, terakhir gue juga belajar kalau misalnya gue itu sebagai individu bukanlah individu yang sempurna dalam melakukan sesuatu, namun individu yang ingin melakukan sesuatu lebih baik lagi di hari esoknya. Atau biasanya di hari itu ada kejutan-kejutan yang tidak kita expect, atau biasanya disebut plot twist.